Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Teman-teman sekalian, saat ini kita prihatin tentang kejahatan kemanusiaan yang ada di Palestina yang dilakukan oleh agresor Zionis Israel. Ada 5 poin kesalahpahaman tentang tragedi Palestina kalau kita amati di media sosial, terutama bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pada session kali ini kita akan menyampaikan 5 poin kesalahpahaman tentang tragedi Palestina. Yang pertama, bahwa banyak yang salah paham tragedi ini dimulai dari akibat peristiwa 7 Oktober 2023 saat pejuang Hamas berhasil menembus pertahanan Israel. Tentu pemahaman ini salah fatal. Yang benar adalah bahwa Zionis Israel tiap hari menindas warga Palestina sejak puluhan tahun yang lalu, kurang lebih 50 tahun yang lalu. Bahkan Israel selalu berusaha menggerogoti wilayah Palestina dan menguasai pengelolaan Masjidil Aqsa dengan cara intimidatif terhadap muslimin Palestina. Jadi silahkan tentang akar masalah ini bisalah mencari sumber-sumber informasi dan berita yang tidak hanya pro Israel tapi juga pro Palestina, paling tidak berita-berita yang terpercaya dari Timur Tengah. Yang kedua, banyak yang termakan berita hoax bahwa Hamas itu adalah kelompok teroris. Ini juga pemahaman yang salah fatal. Label teroris terhadap Hamas hanya diberikan oleh Israel dan negara-negara pendukungnya. Dan ini sangatlah wajar sebagai negara penjajah. Setiap kelompok pejuang kemerdekaan di negara manapun akan selalu disebut teroris oleh penjajahnya. Namun satu sisi yang lain disebut pahlawan bagi negaranya. Sama seperti sejarah Indonesia. Bagaimana pasukan Diponegoro, Trunojoyo, Jenderal Sudirman, Laskar Sabilillah Indonesia dan lain-lain yang dicap teroris oleh penjajah. Namun satu sisi disebut pejuang atau pahlawan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, banyak yang nyinyir terkait upaya desakan Israel menghentikan pembantaian rakyat Palestina. Baik desakan itu lewat pemerintah Indonesia, PBB, OKI, dan lain-lain. Katanya ini tidak adil. Seharusnya himbauan itu juga ditujukan pada pejuang Palestina untuk berhenti melawan Israel. Loh, ini pemikiran tentu yang salah. Dianggapnya perang ini antar dua negara yang saling berebut wilayah. Bukankah yang terjadi saat ini Israel menduduki Palestina dan membumi hanguskan wilayah dan memusnahkan penduduknya dengan cara-cara yang tidak hanya melanggar aturan-aturan kemanusiaan, bahkan melanggar aturan-aturan yang telah diputuskan bersama lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara pejuang Palestina hanya bertahan tanpa sedikit pun menginjakkan kaki di tanah Israel. Oleh karenanya, satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah Israel harus menghentikan pembantaiannya dan mundur dari wilayah Palestina. Kita harus mendukung sikap pemerintah Indonesia, PBNU, MUI, OKI, dan negara-negara pembela Palestina. Keempat, banyak yang salah paham tentang himbauan aksi boikot produk Israel oleh elemen-elemen yang ada di Indonesia. Mereka dengan menggebu-gebu, banyak yang bilang tidak ada manfaatnya, percuma, dan bahkan hanya merugikan bangsa Indonesia. Kesalahpahaman ini jelas tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai. Indonesia adalah bukan satu-satunya negara yang mendorong warganya memboikot barang-barang produk Israel. Bahkan puluhan negara lain telah menerapkan ini sejak lama. Dan hal ini semua dan hari ini semua saham di perusahaan Israel dan pendukungnya hampir semuanya telah anjlok. Ini membuktikan bahwa
himbauan boikot produk Israel dan pendukungnya sangatlah efektif. Yang kelima, banyak yang salah paham terkait fatwa MUI dan PBNU yang sama-sama mendukung gerakan boikot produk Israel, bahwa boikot ini tidak untuk selamanya tentunya. Kedepannya, bila Israel sudah menarik diri dan tercipta perdamaian, juga pasti ada kebijakan baru. Dan yang harus dipahami bahwa boikot yang digelurakan oleh PBNU dan difatwakan oleh MUI itu adalah biqadril imkan wal haja, artinya semampunya dan tidak harus semua produk. Justru situasi seperti ini sebisa mungkin tentunya harus dimanfaatkan agar memilih produk lokal biar masyarakat Indonesia tambah sejahtera. Sebab semua juga tahu masih banyak pedagang yang punya stok banyak produk mereka yang harus dia jual. Mereka yang hidup di daerah tertentu banyak yang masih tergantung dengan produk mereka. Namun paling tidak himbauan boikot itu bisa untuk pijakan berkontribusi kepada Palestina dengan beralih ke produk lain atau produk lokal semampu kita. Fatwa MUI bukanlah undang-undang yang harus ditaati sebagaimana himbauan PBNU dan ormas atau lembaga yang lain. Namun demikian, kita husnudon mereka punya semangat yang sama, yakni berikhtiar agar bisa menghukum Israel dengan melumpuhkan ekonominya. Allah Maha tahu seberapa peduli dan tidak peduli kita pada sama muslim yang saat ini perlu bantuan dan doa. Kita selamatkan Palestina semampu mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.